Gini, kalau saya pribadi untuk memilih bibit cabai yang bagus itu, ya yang pertama adalah cabai itu harus tahan virus. Walaupun nggak tahan virus, kita harus tahu kriterianya, kelemahannya apa, maunya gimana bibit itu. Jadi gini, kalau saya mau tanam cabai itu, bibit minimal harus 1 jengkal. Umurnya ya jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Minimal umurnya di atas 25, lebih dikit lah, 25 sampai 30 itu yang sering saya tanam seperti itu. Karena kalau terlalu muda, hama seperti jangkrik itu akan mudah memotong si benih itu waktu di bedengan. Kalau sudah sejengkal, insya Allah si jangkrik itu akan agak kesulitan untuk memotongnya. Anggap saja tanaman cabai itu seperti anak kita sendiri. Anak kita itu kita harus tahu keinginannya dia apa. Jadi salah satu yang membedakan saya dengan petani lingkungan saya itu, keberhasilan saya itu waktu hujan deras, ada petir sekalipun, saya akan menunggu tanaman cabai saya itu gimana. Kalau saya nanam semua cabai, saya akan teliti banget dan nggak percaya sama orang. Saya percaya sama diri saya sendiri untuk mengecek tanaman ini. Dengan itu saya akan dapat mengaplikasikan ini perlu insek apa, ini perlu fungi apa yang terbaik untuk tanaman saya, ini nutrisi yang masuk harus apa, stimulator yang masuk harus apa. Itu kan harusnya diperhatikan banget. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh, tepatnya Muhammad Soleh. Saya lahir di Desa Bangrejo, Kecamatan Bangrejo, Kabupaten Banyuwangi. Karena di desa ya, akhirnya ya dari dulu saya bertani, terus ada sharing dengan teman atau siapapun itu, ada teman dia menanam cabai. Akhirnya saya tertarik untuk menanam cabai. Setelah saya coba kok ada sesuatunya gitu. Teman saya ngajarin saya itu malah cabenya, kualitas cabenya dengan saya itu nggak pernah menang. Bagusan punya saya terus. Sekitar dari tahun 2015 sampai sekarang nggak pernah berhenti. Dulu ya lahan yang saya kelola ya sedikit, nggak banyak. Kemampuannya kan untuk apa? Finansialnya kan cabai kan biaya perawatannya tinggi. Jadi kan kemampuan saya nanam dengan lahan yang luasan ya boleh dibilang itu ya 1000 meter, kadang 800 meter itu. Jadi enggak ini ya kita tanam sedikit. Jadi kan harusnya kalau luas belum mampu ya kita tanam sedikit. Kalau sudah ada dana kita naikin lagi, tambah sedikit. Insya Allah kan kata pepatah sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Sebelumnya dulu tuh saya tanamnya itu ada varietas gada dulu, ada gada, ada antik, ada elegan, ada lagi yang terakhir ini baja, dan ada CB Orlando juga saya tanam itu pernah. Saya kelola ada sekitaran di 5 hektar. Tanam cabai saya itu menggunakan sistem undo usuk kata orang Jawa. Masalah dan tantangannya itu cuaca dan lingkungan. Kalau cuacanya lagi musim panas itu hama dan penyakit yang berkembang adalah trip dan bangsanya kutu-kutuan dan saudara-saudaranya itu, dan penanggulangannya ya penyemprotan yang harus sangat intens banget. Yang saya maksud intens itu begini, yang membedakan saya dengan petani-petani lingkungan saya itu, kalau musim lagi susah, lagi sulit, musim panas yang tinggi, dia akan berkembang trip dan
tungau, bangsanya kutu-kutuan. Nah itu saya akan sangat intens nyemprotnya dengan interval 1 hari itu 2 kali sampai bahkan 3 kali seperti kita makan itu. Jadi makanya pagi itu sebelum habis subuh itu saya berangkat spray sampai jam 6 sampai jam 7. Setelah itu kita cek kondisinya gimana, hamanya itu sudah tepar atau belum. Kemudian sore habis maghrib kita spray lagi, masih mampu enggak obat yang pagi tadi dipakai, kita rolling inseknya. Kalau musim hujan kita harus ngecek kondisi lahan. Jadi salah satu yang membedakan saya dengan petani lingkungan saya itu, keberhasilan saya itu waktu hujan deras ada petir sekalipun saya akan menunggu tanaman cabai saya itu gimana, jangan-jangan anak saya yang ada di saya tulung dia mau tenggelam berenang di lautan air itu, dia mau tenggelam saya nggak ada. Jadi kalau waktu hujan insya Allah saya akan cek lahan saya gimana ketinggian airnya, gimana itu irigasinya ada yang masuk nggak, pembuangan airnya gimana, itu salah satunya. Terus waktu hujan itu akan timbul permasalahan, salah satunya adalah patek, dan kalau masih si cabai itu masih kecil, nah itu akan banyak yang ditimbulkan adalah penyakit. Kalau di daun itu namanya bercak daun, yaitu penanggulangannya seperti tadi saya sebutkan sampai sebegitunya saya spray, itu antisipasi dan lain-lainnya. Gimana caranya saya itu supaya cabai saya itu bisa bagus, bisa hasil akhirnya itu sesuai dengan keinginan saya. Karena cabai saya itu gini, banyak yang menggantungkan hidup dari tanaman cabai ini. Cuma membedakan saya dengan petani daerah saya itu seperti itu. Kalau hujan, kalau penyakit banyak, mereka akan sering putus asa. Hujan nggak mau ngelihatin cabainya di sawah. Akhirnya kondisi airnya tinggi, ya, kebanjiran lah, bedengannya kerendam air. Akhirnya, nah cabainya mati. Kalau cabai itu tanaman yang tidak suka air, tapi sukanya bedengannya itu agak lembab dikit, jadi nggak perlu lembab-lembab. Kalau hujan terus kelembapan tinggi, ya itu cendawan, bisa layu fusarium. Ya alhamdulillah belum pernah rugi karena dengan kontribusi penyepraian yang berkelanjutan. Katanya Mas Sol ini bisa nanam dengan segala jenis bibit cabai dan rasanya nggak pernah mengalami kegagalan, Mas Sol gitu. Anggap saja tanaman cabai itu seperti anak kita sendiri. Anak kita itu kita harus tahu keinginannya dia apa. Rahasianya adalah teliti, awas, dan kemudian ada penanggulangan, ada tindakan dari pengolahan lahan yang bagus, pemberian pupuk organik yang bagus. Nanti kan perawatannya juga mudah dengan lahan yang bagus. Pertumbuhan tanaman akan sehat. Dengan sehat dia akan bisa melawan penyakit yang datang itu untuk sendiri. Kalau saya pribadi untuk memilih bibit cabai yang bagus itu, ya yang pertama adalah cabai itu harus tahan virus. Walaupun nggak tahan virus, kita harus tahu kriterianya, kelemahannya apa, maunya gimana bibit itu. Kalau saya mau tanam cabai itu bibit minimal harus 1 jengkal. Umurnya ya jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Minimal umurnya di atas 25 lebih dikit lah, 25 sampai 30 itu yang sering saya tanam seperti itu. Karena kalau terlalu muda, hama seperti jangkrik itu akan mudah memotong si benih itu waktu di bedengan. Kalau sudah sejengkal, insya Allah si jangkrik itu akan agak kesulitan untuk memotongnya. Dikit tip dari saya itu, kalaupun kita belum pernah nanam satu jenis cabai nih, kita udah semai di lahan, kemudian ya gini, kita cari salah satu petani yang sudah pernah menanam cabai itu, cabai jenis itu, varietas itu siapa. Kita cari informasi, kalau ada ya kita tanya-tanya dia. Oh ini cabai ini kelemahannya seperti apa? Oh dia tahan air enggak? Tahan live fusarium enggak? Nanti ada solusinya di situ. Ya begini, untuk pengolahan lahan kita harus mengetahui kondisi lahan, kondisi tanah di suatu tempat itu. Katakanlah di untuk desa saya ini, desa Pangorejo ini, yang lahan yang saya tanamin ini, kalau orang Jawa bilang itu tanah ceket lempung namanya, itu sudah ceket lah. Kalau tanah ceket itu kalau dicangkul itu lengket. Nah, dia kadar airnya tinggi.
kena air sedikit aja dia akan basah. Cuma dia menangnya di waktu musim kemarau dia akan tetap menyimpan air. Makanya untuk kalau di daerah saya gini, saya buat gotnya itu untuk ukuran kedalamannya sekitar di 50 cm sampai 60 cm. Lebarnya itu di 55 cm. Dengan seperti itu, maka ketinggian bedengan akan tercipta di situ. Dengan luasan bedengan yang untuk kontrolnya itu 70, jadi kan gotnya itu 55. Dengan seperti itu maka akan agak tinggi untuk antisipasi air kalau waktu musim hujan. Untuk kondisi air, saya settingnya itu agak tinggi sampai ke bibir mulsa. Karena dengan kondisi seperti ini, perakaran akan dia nggak sampai ke bawah banget. Kalau ke bawah banget, kalau dia mencari air terlalu dalam, kalau ada air datang, lah dia akan tenggelam si akar itu. Makanya akan kena layu fusarium. Kalau di tanah yang seperti ini dengan pH yang rendah, kita kasih dolomit yang agak banyak. Dolomitnya kalau saya pakai di 1 hektar itu sekitar di 2-3 ton. Tapi sebelum dolomit itu saya kasih kohe kambing yang dihaluskan itu plus arang sekam yang dicampur itu sebanyak sekitar di 120-150 sak. Ya kalau ditonkan itu sekitar ya 3-4 ton itu. Setelah dimasukkan, bedengan sudah jadi, dimasukkan, tabur dolomit, biarkan 1-2 hari, kemudian masuklah pupuk dasar. Pupuk dasar itu saya kasih ya karena sudah ada organiknya masuk, makanya saya kasih pupuk Ponskas plus saja, paling ya sekitar di 4-5 kintal itu 1 hektar. Kemudian diproses, ditutup dan mulsa masuk, kasih mulsa. Setelah di mulsa, kadang sebelum saya mulsa saya kasih ini, saya semprot dengan kalau mereknya itu M21 kalau saya biasa pakainya. Saya kasihnya itu 1 hektar itu M21 saya kasih 4-5 botol. Saya semprotkan dulu, setelah itu baru dimulsa. Untuk proses pendiaman itu setelah mulsa mas saya. Setelah mulsa terpasang, kita kasih jeda 3-1 minggu untuk bekerjanya si bakteri yang saya semprotkan tadi. Setelah bekerja, insya Allah kan dia akan hidup dengan ada makanannya, yaitu tadi organik yang saya masukkan itu tadi. Untuk lahan yang di tempat saya ini yang sedang panen ini ada di untuk 1 hektar saya isi sekitar di 20.000 bibit itu. Karena dengan jarak tanam saya sekitar di 45 lah, 45 cm kanan kiri, jadi kan isinya kan jadi sekitar di 20.000 dengan luasan yang gak begitu luas. Jadi saya semprot sendiri bersama dengan adik saya. Kami berdua tuh nyemprot dengan lahan segitu, berangkat dari habis subuh kita akan nyemprot sampai sekitar jam 7 tiap hari nyemprot. Kalau lagi ada serangan agak dahsyat ya pagi nyemprot, sore nyemprot, itu pun setiap hari, kadang-kadang pagi sore, setiap ada sampai 1 minggu pagi sore. Kadang-kadang kalau cuaca lagi ekstrim itu kalau malam hujan pagi saya semprot, kalau siang hujan habis maghrib saya semprot lagi untuk antisipasi serangan penyakit. Karena tadi saya sudah bilang karena cabai itu seperti anak kita sendiri. Atau anak kita sendiri itu kehujanan, makanya ya kasih vitamin lah, kasih obat lah supaya dia nggak jadi sakit. Kalau saya merawat cabai itu nutrisi itu saya masuknya itu tiap hari. Tapi saya kebanyakan pakainya yang saya suka itu yang organik untuk nutrisi. Karena organik itu kalau nutrisi organik saya kasih berapapun dia nggak akan ngefek pada daun tanaman. Nah, dengan nutrisi organik, dengan bau yang ditimbulkan nutrisi organik, maka dia penyakit itu bahasanya nggak mau nyedek karena baunya kan sudah gak enak. Untuk perawatan saya itu penyemprotannya mengamati kondisi cuaca, itu saya amati banget. Terus ada di sekitaran itu banyak penyakit apa yang sedang terbang di jalan, terus saya akan mengasihkan nutrisi yang lebih banyak untuk mengimbangi hama-hama penghisap.
karena hama penghisap dia akan menghisap nutrisi yang ada tanaman. Untuk mengembalikan itu saya memberikan nutrisi organik yang banyak, karena organik kan diproses langsung. Dengan itu maka insek-insek yang lain akan hanya sangat membantu, hanya membunuh saja. Untuk yang sudah nutrisinya sudah tersedot, maka dia akan stres tanaman itu, akhirnya keriting, terus daunnya menguning, dan itu adalah ciri-ciri cabai yang kurang nutrisi. Jadi andalan saya ini setelah pengolahan lahannya bagus, pemberian nutrisi yang mencukupi, dan katakanlah nih ada serangan-serangan hama itu kita harus teliti. Intinya itu, kalau saya nanam semua cabai, saya akan teliti banget dan nggak percaya sama orang. Saya percaya sama diri saya sendiri untuk mengecek tanaman ini. Dengan itu saya akan dapat mengaplikasikan ini perlu insek apa, ini perlu fungi apa yang terbaik untuk tanaman saya. Ini nutrisi yang masuk harus apa, stimulator yang masuk harus apa. Itu kan harusnya diperhatikan banget. Nutrisi itu sangat penting. Karena untuk mengembalikan cairan-cairan tanaman atau nutrisi-nutrisi tanaman yang sudah disedot oleh, yang sudah dihisap oleh hama-hama penghisap. Makanya nutrisi itu banyak yang semi-semi organik itu saya masukkan itu. Karena dengan semi organik akan saya kasih banyak, nggak akan masalah. Gini, untuk stimulator saya gunakan itu terakhir itu untuk andalan saya itu Vulka. Nah itu saya kasihnya setiap hari itu, apalagi kalau ini waktu tanaman saya itu kena masalahnya itu daunnya agak menguning atau keriting, itu akan saya kasih dengan dosis yang tinggi, insya Allah akan pemulihannya akan lebih cepat. Ya setelah saya amati, kalau saya pakai Vulka itu dampaknya dengan mudah memulihkan keritingnya itu. Kan kebanyakan kalau tanaman itu keadaan keriting itu kadang-kadang nggak disebabkan hanya sebatas penyakit, nggak sebatas hama. Kelebihan dosis dalam pengobatan itu akan tercover atau dapat diatasi dengan saya memakai Vulka. Karena dengan Vulka ini tanaman saya itu kalau ada penyakit keriting-keriting itu daunnya agak mengkerut itu, ya alhamdulillah teratasi dengan Vulka. Nah, Vulka itu dampaknya di tunas baru itu sangat bagus. Menurut saya itu bunganya itu kalau pakai Vulka itu agak besar. Jadi kualitas bunganya itu lebih bagus. Pengalaman saya, kalau saya yang pakai Vulka itu bunganya lebih besar. Kalau dengan bunga lebih besar, insya Allah akan tiga jadinya. Kalau jadi calon cabai, insya Allah kan lebih mudah. Jadi kan kalau bunganya lebih besar, kalau pengalaman saya lebih bagus, dia akan mudah nyantolnya kalau bahasa saya itu. Ya dulu saya itu pernah scroll di Facebook kalau nggak salah itu. Saya penasaran seperti apa, saya pakai. Oh ternyata waktu itu tanaman saya emang agak ekstrim keriting, setiap hari saya spray 2 kali 3 kali sampai bingung. Setelah saya masukin Vulka 2-3 hari kok ada perbedaan. Oh ternyata ini bagus. Tiap satu tangki 60 ml campur dengan insek dengan fungi dan semuanya, Nggak sendirian gitu. nggak sendirian. Jadi kan untuk menghemat waktu dan tenaga. Dampaknya juga banyak. Ada yang mengikuti, ada yang tanya pengolahannya seperti apa, terus penyemprotannya seperti apa. Dan banyak teman-teman tani itu yang sampai datang ke lahan saya. Teman-teman kelompok tani, teman-teman yang dari formulator obat-obat itu banyak yang datang. Oh seperti apa, pemberian inseknya seperti apa, pakai insek apa, pakai nutrisi apa aja. Ya semuanya kan tergantung keberuntungan lah, kalau bahasanya itu keberuntungan. Setiap orang kan beda-beda. Bolehlah teman-teman tani saya itu, teman-teman saya yang ngikutin saya, ikut semua. Cuma rezekinya sendiri-sendiri kan. Ada yang mengikuti gitu, keciplek seperti saya, cuma hasil akhirnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Karena mungkin ada sesuatu hal dalam hal mengamati dan meneliti, dia
agak kurang, jadinya kurang berhasil. Ya sering ke rumah ada teman-teman nih, kok cabai kamu seperti itu, pakai obat apa? Ya saya terbuka, saya terima, saya kasih tahu, Pak saya pakai obat ini, pakai nutrisinya ini, udah saya kasih tahu. Di kelompok tani pun saya sering ditanya-tanya, di waktu pertemuan kelompok tani itu selalu ditanya, cabai kamu bagus, nutrisinya apa? Ya saya kasih tahu tuh bedanya saya dengan teman-teman itu. Kalau untuk perawatan, saya semua daya dan upaya saya akan saya los ke cabai. Jadi enggak bahasanya enggak eman-eman lah. Jangan lelah untuk mencoba dan cari solusinya. Cari teman yang berhasil, sharing dengan dia ilmu apa, gali ilmunya. Jangan malu-malu, gali ilmunya. Kenapa saya nggak berhasil? Pasti ada solusi di situ. Kenapa kamu nggak berhasil? Contohnya, kenapa cabai saya layu? Kenapa cabai saya keriting? Kenapa sampai seperti ini? Pasti ada solusinya. Kalau teman-temannya sudah berhasil, dia pasti semua pernah mengalaminya. Pasti itu semuanya mengalaminya. Jadi kalau teman-temannya gagal, jangan berhenti untuk mencoba. Kalau kita gagal hari ini, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda untuk besok. Harapan saya ya harganya stabil, ya harganya menguntungkan petani. Terus harga-harga saprodi pertanian ini contohnya ya obat-obatan, pupuk itu nggak naik-naik lagi, dia jadi mampu mengcover biaya produksi tanaman cabai. Jadi jangan malu bertanya pada yang senior. Jangan menyerah waktu ada masalah. Di dunia pertanian itu banyak masalah. Jangan pernah lelah untuk mencoba untuk sesuatu yang baru. Jangan pernah malu bertanya, karena dengan malu Anda akan tersesat di dunia pertanian.